Kalian kira bentuk kemusyrikan hanya cuman menyembah, memuji, mengagumi patung berhala? Hanya sebatas itukah pemikiran kita? Bahkan pertunjukan ritual setan di depan mata kita pun dijadikan candaan lucu dan hiburan. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Desaku Channel. Kali ini kita membahas tentang penggugur amal bagian kedua, yaitu syirik. Penggugur amal adalah sesuatu yang jika dilakukan akan menjadikan pahala dari amal solehnya terhapus, baik secara menyeluruh atau tertentu. Dalam surah Al-An'am ayat 88, Allah berfirman, Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Syirik, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rububiyah, uluhiyah, asma, dan sifatnya, atau pada salah satunya. Bahaya dosa syirik yaitu 1. Syirik adalah dosa terbesar. 2. Dosa syirik menghapuskan amalan. 3. Dosa syirik tidak terampunkan apabila pelakunya tidak bertaubat sampai mati. 4. Dosa syirik menyebabkan pelakunya murtad, kekal di neraka, dan menjadi makhluk yang paling hina. 5. Orang musyrik diperbudak setan dan hawa nafsunya, serta tertolak di langit dan dilempar ke bumi. Sebagian ulama mengungkapkan, bentuk syirik terbagi beberapa jenis. Akan tetapi, semuanya tidak keluar dari ruang lingkup pengertian syirik dalam tinjauan. Jenis-jenis syirik yaitu 1. Syirik akbar adalah mengambil tandingan selain Allah dan menyamakannya dengan Rabbul Alamin. Syirik asghar adalah yang disebut syirik dalam dalil namun tidak sampai derajat syirik akbar, atau disebut oleh para ulama sebagai perantara menuju syirik akbar. Contoh syirik besar: bernadzar atau punya hajat kepada selain Allah, tawaf keliling kubur dan berdoa, meminta pada penghuni kubur, berdoa pada orang yang sudah mati, mencintai selain Allah, sebagaimana kecintaannya pada Allah, meminta perlindungan, isti'adzah pada selain Allah, menjadikan perantara selain Allah antara dirinya dengan Allah, dan bertawakal padanya. Contoh syirik kecil: bersumpah dengan selain Allah, mengagungkan makhluk yang tidak sampai derajat ibadah, memakai jimat yang meyakini dapat mencegah mara bahaya, sholat menganggap lebih afdol jika dilakukan di sisi kubur. Janganlah engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu. Sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang saleh. Quran Surat At-Taubah ayat 17. Bentuk kemusyrikan yang tidak kita sadari yaitu 1. Membaca jampi-jampi mantra sekalipun disisipi ada ayat-ayat Al-Quran. 2. Dukun dan tenung, peramalan zodiak, almanak pon, wage, kliwon, dan primbon. 3. Mengingkari takdir Allah, menyesali atau mengeluhkan nasib dan takdir. 4. Mempercayai mitos dan dongeng atau istilah pamali. 5. Sesaji untuk ritual suguhan, termasuk kemenyan. 6. Arak-arakan karnaval, ogoh-ogoh, patung atau bentuk makhluk hidup, dan apapun meniru tradisi kaum kafir. 7. Memakai gelang, cincin, memajang senjata hiasan, memakai kalung sebagai perlindungan penolak bala, atau mendatangkan berkah. 8. Memasang tolak bala di pintu dan jendela meskipun ada ayat-ayat Al-Qur'annya. 9. Mengorbankan dan menyembelih binatang untuk sesaji atau tolak bala atau punah. 10. Mencaci atau menyalahkan angin dan waktu. 11. Foto atau lukisan makhluk hidup dipajang di rumah. Dan insya Allah untuk pembahasan hukum gambar bernyawa akan kita kupas pada kesempatan lain. Menyimpan, menempelkan pajangan patung makhluk bernyawa atau stiker simbol selain Islam, logo-logo maksiat, logo LGBT, logo setan iblis dan lainnya di perangkat apapun. 13.
memakai pakaian bergambar setan, iblis, simbol kesesatan, atau makhluk hidup bernyawa bertujuan tertentu. 14. Mengupload foto atau video makhluk hidup hasil menggambar sendiri. 15. Emoji, stiker, smell media sosial. 16. Mengikuti perayaan Tahun Baru Masehi, mengadakan acara ulang tahun, meyakini hari Valentine Day, hari-hari tertentu Ya'amgi tidak ada dalil nyadaan mempercayai akan manfaatnya. Dan masih banyak bentuk-bentuk kemusyrikan yang tanpa disadari oleh sebagian umat muslim. Allah berfirman, Quran Surat Yunus ayat 106. Janganlah engkau sembah selain Allah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak pula memberi mudarat kepadamu, sebab jika engkau lakukan yang demikian itu, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang zalim. Rasulullah mengajarkan doa agar terhindar dari kemusyrikan kepada Abu Bakar. Ucapkanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam, wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu agar aku tidak menyekutukanmu sedang aku mengetahuinya. Dan aku memohon ampun kepadamu atas perbuatan yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Ingatlah, wahai sahabatku, perbuatan syirik kadang kita tidak menyadari akan hal itu. Dalam beribadah pun tentu ada hal-hal yang berhubungan dengan kemusyrikan. Maka dari itu waspadalah dan banyak-banyak belajar ilmu tentang kemusyrikan, terutama ilmu tauhid. Wallahu a'lam bisawab. Sahabatku, demikian tadi salah satu perbuatan yang menggugurkan amal kita. Insya Allah untuk video selanjutnya membahas penggugur amal yang ketiga, yaitu riddah atau murtad. Jangan lupa subscribe Desaku Channel dan Facebook Ove Kelana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.